Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Kusuma Putri, Humanitias NRP 099, akan mempresentasikan mengenai proposal proyek akhir saya dengan judul pengaruh kecepatan putaran konkret mixer pada proses mixing beton terhadap performa beton geopolimer berbasis fly ash tipe C dengan molaritas 14 mol. Latar belakangnya saya bagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama yaitu dampak negatif penggunaan semen bagi lingkungan. Sebagai bahan utama dalam pembuatan beton, penggunaan semen memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi semen menghasilkan gas emisi CO2 dan jumlah yang sebanding dengan jumlah semen yang diproduksi. Yang kedua yaitu pemanfaatan limbah berbahaya fly ash. Seperti yang diketahui, fly ash merupakan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit pernafasan bila terhirup dalam jangka waktu yang lama. Di Indonesia, limbah pembakaran batubara fly ash atau fly ash ini sangat mudah dijumpai. Penggunaan fly ash sebagai bahan pengganti semen memiliki beberapa keuntungan, yaitu lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi karena fly ash ini merupakan limbah berbahaya yang mencemari lingkungan. Untuk penggunaan fly ash sebagai bahan pengganti semen harus melalui beberapa proses polimerisasi anorganik dengan bantuan alkalin aktivator untuk menghasilkan beton geopolimer. Yang ketiga yaitu kecepatan putaran konkret mixer terhadap performa beton geopolimer. Pada proses pembuatan beton geopolimer, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi performa beton yang dihasilkan, seperti sifat dan karakteristik material penyusunnya, metode pelaksanaan, dan kondisi lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi performa beton dalam metode pelaksanaan yaitu kecepatan putaran konkret mixer dalam proses mixing beton. Sehingga pada penelitian kali ini digunakan variasi kecepatan putaran konkret mixer sebesar 13, 23, 33, dan 43 RPM dengan durasi waktu mixing yang sama dan dengan mix design yang sama pula. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tadi yaitu bagaimana pengaruh kecepatan putaran konkret mixer terhadap performa beton geopolimer yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecepatan putaran konkret mixer terhadap performa beton geopolimer yang dihasilkan. Manfaat penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh variasi kecepatan putaran konkret mixer terhadap performa beton geopolimer yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk pengembangan beton geopolimer ke depannya. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian menggunakan material sebagai berikut. Yang pertama yaitu PLS tipe C atau high calcium yang berasal dari PLTU Python. Lalu ada NaOH atau sodium hidroksida dengan molaritas larutan sebesar 14 mol. Lalu ada Na2SiO3 5H2O atau natrium metosilikat pentahidrat. Dan ada superplasticizer yang terbuat dari sukrosa, dan ada air biasa yang digunakan non-aqueous. Lalu pengujian yang dilakukan pada benda uji adalah uji kuat tekan, ultra push velocity atau UPV, resistivitas, permeabilitas, dan porositas. Pengujian kuat tekan, UPV, permeabilitas, dan resistivitas menggunakan benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Sementara pengujian porositas menggunakan benda uji berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Perawatan beton dilakukan pada suhu ruangan. Lalu pengujian benda uji dilakukan pada umur ke-7, 14, dan 28 hari benda uji tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Material dan Struktur Gedung atau LMSG, Kampus ITS Manyar, Kecamatan Menur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Beton geopolimer.
Beton biopolimer adalah jenis beton yang 100% tidak menggunakan semen. Beton biopolimer terdiri dari dua komponen utama, yaitu material dasar dan alkali aktivator. Material dasar ini adalah material dengan bahan pozolan yang biasa digunakan untuk campuran beton biopolimer, yaitu yang terbuat dari limbah dari pembakaran batu bara atau fly ash, dan alkali aktivator yang terbuat dari dua macam campuran, yaitu dari sodium metasilikat pentahidrat dan sodium hidroksida. Kelebihan beton biopolimer yaitu lebih ramah lingkungan dan memiliki ketahanan yang tinggi, volume yang stabil, dan lain-lainnya. Beton biopolimer saya bagi menjadi 3 pembahasan, yaitu material penyusun beton biopolimer, yang kedua pengujian material penyusun, yang ketiga adalah pengujian beton biopolimer. Yang pertama, material penyusun beton biopolimer. Material penyusun beton biopolimer yang pertama adalah agregat halus. Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar yaitu 5 mm. Ini berdasarkan dari SNI 032834 tahun 2000. Lalu selanjutnya ada agregat kasar. Agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desintegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan memiliki ukuran butir antara 5 mili hingga 40 mili. Hal ini berdasarkan SNI 032834 tahun 2000. Lalu selanjutnya ada fly ash. Fly ash merupakan hasil limbah pembakaran pada tungku pembakaran listrik tenaga uap yang berbentuk halus, bundar, dan bersifat pozolanik. Fly ash tipe C merupakan high calcium fly ash yang mudah terhidrasi bila terkena air dan memiliki sifat pozolanik dan cementitious karena mengandung CaO yang cukup tinggi yaitu di atas 10%. Lalu ada alkali aktivator. Alkali aktivator ini terdiri dari dua campuran yaitu NaOH dan Na2SiO3 dan 5H2O. Fungsi dari bahan alkali aktivator ini yaitu untuk mereaksikan kandungan kimia pada fly ash. Sodium metasilikat pentahidrat berfungsi untuk mempercepat reaksi polimerisasi, sedangkan sodium hidroksida berfungsi untuk mereaksikan unsur-unsur Al dan Si yang terkandung dalam pasta, sehingga menghasilkan ikatan polimer yang kuat. Selanjutnya ada superplasticizer, yaitu bahan tambahan yang digunakan sebagai salah satu cara meningkatkan kemudahan pelaksanaan pekerjaan pengecoran atau workability beton dengan menggunakan air sesedikit mungkin. Berdasarkan literatur dari André Kusbiantoro tahun 2013 bahwa penambahan sukrosa sebagai superplasticizer berpengaruh dalam menghambat proses setting time pada pasta beton biopolimer. Lalu ada air. Air yang digunakan adalah air non-aqueous. Lalu yang kedua, pembahasan kedua yaitu pengujian material penyusun. Pengujian material penyusun dibagi menjadi dua, yaitu fly ash dan agregat. Pengujian material penyusun pertama yaitu fly ash yang dibagi menjadi dua macam pengujian, yaitu uji XRF atau X-ray fluorescence dengan tujuan mengetahui kualitas dan kuantitas kandungan unsur kimia pada material. Pengujian ini dilakukan dengan menembakkan sinar X pada spesimen material. Pantulan sinar X menunjukkan karakteristik unsur yang terkandung. Yang kedua yaitu uji XRD, yaitu X-ray diffraction. Tujuannya yaitu mengidentifikasi fasa kristalin dan fasa amorf pada material. Pengujian ini dilakukan dengan menembakkan sinar X pada spesimen material. Pantulan sinar X diterima detektor untuk diterjemahkan dalam bentuk kurva difraksi. Yang selanjutnya yaitu pengujian agregat. Pengujian agregat ini
dibagi menjadi beberapa pengujian, yaitu yang pertama uji SLAM. Tujuan dari uji SLAM ini untuk mengetahui kekentalan tertentu pada beton segar. Pengujian ini mengacu pada SNI 1972 tahun 2000 tentang tata cara uji SLAM. Yang kedua yaitu uji kadar air. Tujuannya yaitu untuk mengukur kadar air resapan pada agregat. Pengujian dilakukan pada agregat kasar dan agregat halus. Kadar air resapan kerikil yaitu tidak boleh lebih besar dari 4% berdasarkan ASTM C12788. Kadar air resapan pasir yaitu tidak boleh lebih dari 2% berdasarkan ASTM C12893. Yang ketiga yaitu uji kelembapan. Tujuan pengujian ini yaitu mengukur kelembapan pada agregat. Pengujian ini dilakukan pada agregat kasar dan agregat halus. Kelembapan kerikil tidak boleh lebih dari 65% berdasarkan ASTM C55671. Sementara kelembapan pasir harus berkisar antara 1% hingga 5% berdasarkan ASTM C55689. Lalu pengujian selanjutnya yaitu uji berat jenis agregat. Tujuannya untuk mengukur berat jenis agregat dalam kondisi FSD. Pengujian ini dilakukan pada agregat kasar dan agregat halus. Berat jenis kerikil pada agregat normal yaitu berkisar 2,5 hingga 2,7 gram per cm kubik berdasarkan ASTM C12701. Berat jenis pasir berkisar antara 2,4 hingga 2,7 gram per cm kubik berdasarkan ASTM C12893. Dan yang terakhir yaitu analisa gradasi. Tujuannya yaitu untuk menentukan distribusi ukuran butir pada agregat. Pengujian ini dilakukan pada agregat kasar dan agregat halus. Standar uji yang digunakan yaitu SNI 0324-1 tahun 1991 dan ASTM C 3386. Lalu yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu pengujian beton biopolimer. Pengujian beton biopolimer dibagi menjadi beberapa pengujian, yaitu uji kuat tekan beton. Yang pertama yaitu uji kuat tekan beton dengan tujuan untuk mengetahui mutu beton apakah sesuai dengan standarisasi nasional dengan menggunakan alat mesin uji tekan atau universal testing machine dengan metode menambah beban secara perlahan hingga metode uji retak atau hancur. Uji UPV. Yang kedua, uji UPV atau ultrasonic pulse velocity dengan tujuan untuk mengukur modulus elastisitas untuk mengindikasi kedalaman retak pada beton serta menentukan tebal lapisan beton. Alat yang digunakan yaitu tipe project, 2 transducer 54 Hz, calibration bar, dan tabel konektor. Metode yang digunakan yaitu mengukur waktu tempuh gelombang ultrasonik yang menjalar dalam struktur beton. Lalu selanjutnya yaitu uji resistivitas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ketahanan permukaan beton dalam menghambat arus listrik. Alatnya yaitu resipot project. Metodenya yaitu membasahi permukaan beton dengan air lalu menempelkan 4 titik probe pada permukaan yang basah. Selanjutnya yaitu uji permeabilitas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kedalaman penetrasi air di bawah tekanan pada spesimen beton. Alatnya yaitu permeability tester current. Metodenya yaitu memberikan tekanan air terkontrol pada permukaan beton. Yang kelima yaitu uji porositas dengan tujuan untuk mengetahui presentasi pori beton terhadap volume beton padat. Metodenya yaitu mengaliri air hingga beton terendam seluruhnya dalam kondisi vakum. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tahapan penelitian dibagi menjadi 4 garis besar, yaitu yang pertama pengumpulan material penyusun, yang kedua pembuatan semen biopolimer, yang ketiga pembuatan beton biopolimer, dan yang keempat pengujian beton biopolimer. Ini adalah diagram alir dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mulai lalu pengumpulan material penyusun. Pengumpulan material penyusun ini terdiri dari 3 jenis material, yaitu yang pertama fly ash, lalu alkali aktivator, dan bahan pengisi.
Alkali aktivator terdiri dari dua campuran, yaitu Na2SiO3 berbentuk padatan dan NaOH berbentuk padatan juga, karena pada metode penelitian ini digunakan pencampuran metode kering. Lalu ada bahan pengisi, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Setelah pengumpulan material penyusun, dilakukan pengujian material penyusun. Pada pengujian fly ash terdapat dua jenis pengujian, yaitu SRF dan XRT. Sementara untuk bahan pengisi dilakukan pengujian uji kadar air, uji kelembapan, uji berat jenis, dan analisa gradasi. Lalu pembuatan semen biopolimer itu dilakukan dengan menggrinding fly ash, Na2SiO3 padatan, dan NaOH 3 padatan menggunakan bal mill. Lalu setelah jadi semen biopolimer, selanjutnya yaitu pembuatan beton biopolimer. Didapatkan dari percampuran semen biopolimer dan bahan pengisi. Pembuatan biopolimer terdiri dari percampuran agregat pembuatan beton biopolimer bahan pembuat beton biopolimer terdiri dari agregat kasar, agregat halus, superplasticizer, semen biopolimer, dan air. Urutan dalam memasukkan material ke dalam concrete mixer pada proses mixing beton, yaitu yang pertama agregat kasar dimasukkan, lalu agregat halus, kemudian superplasticizer, lalu ditunggu hingga homogen, baru dimasukkan semen biopolimer, lalu ditunggu hingga homogen lagi, lalu baru dimasukkan air, lalu ditunggu hingga homogen lagi, baru beton dikeluarkan dituangkan ke atas bak besi. Pada proses mixing beton dilakukan setting kecepatan dengan variabel yang direncanakan, yaitu sebesar 13 rpm, 23 rpm, 33 rpm, dan 43 rpm. Jadi dilakukan 4 kali pengecoran dengan variasi kecepatan putaran concrete mixer yang berbeda-beda. Setelah beton dituangkan, lalu dilakukan uji selam. Setelah selam dirasa oke, lalu beton segar tadi dimasukkan ke dalam cetakan. Memasukkan beton segar ke dalam cetakan dilakukan setiap sepertiga bagian, dilakukan perojokan sebanyak 25 kali dengan menggunakan batang pojok. Lalu meratakan permukaan beton, kemudian meletakkan cetakan atau mold yang berisi beton tadi pada permukaan lantai datar. Lalu melakukan perawatan benda uji dengan suhu ruangan. Lalu melakukan pengujian beton biopolimer yang terdiri dari 5 pengujian. Yang pertama yaitu uji kuat tekan dengan cara benda uji diletakkan pada universal testing mesin, lalu men-setting jarum skala pada angka 0, lalu menekan tombol penekan diposisikan on hingga benda uji remuk atau hancur, kemudian tombol diposisikan off, lalu hasil kuat tekan pada setiap benda uji dicatat dan dirata-rata.
Perhitungan kuat tekan beton dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan FC aksen sama dengan gaya tekan aksial per luas penopang melintang beton. Pengujian kuat tekan beton ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada sampel umur 7, 14, dan 28 hari. Lalu selanjutnya uji UPV atau ultrasonic pulse velocity. Langkah kerja dari uji UPV ini yaitu menentukan titik yang akan dilakukan uji UPV pada benda uji, lalu mengolesi permukaan pada titik-titik yang akan dilakukan uji UPV menggunakan vaselin dengan kekentalan tertentu, lalu memasang transducer, receiver, dan transmitter pada titik-titik yang akan dilakukan uji UPV, lalu menyalakan alat, kemudian menentukan travel time dan satuan detik, lalu mengukur jarak antar titik. Lalu yang terakhir yaitu mencatat angka hasil uji UPV pada masing-masing titik. Pengujian UPV ini menggunakan tipe project 2 buah transducer 54 Hz, calibration bar, dan kabel, serta konektor. Yang selanjutnya yaitu uji permeabilitas. Uji permeabilitas ini langkah kerjanya yaitu benda uji dimasukkan ke dalam oven hingga beratnya konstan. Kemudian benda uji dilubangi permukaan atasnya sehingga di diameter pipa selang air, lalu air dengan tekanan tertentu dimasukkan melalui selang yang sudah diikat dengan kan pada permukaan benda uji. Yang selanjutnya benda uji diberi tekanan air pada masing-masing besar tekanan. Lalu permeabilitas diukur dari permukaan pipa selang hingga kedalaman pada beton. Perhitungan permeabilitas beton berdasarkan hukum Darcy yaitu dengan rumus 1/A dikali P aliran air sama dengan K dikali DH/L, di mana A yaitu luas penopang benda uji, P aliran air yaitu kecepatan aliran air, K yaitu koefisien permeabilitas, DH yaitu tinggi air jatuh, dan L ketebalan benda uji. Lalu ada uji resistivitas. Uji resistivitas ini dilakukan pada permukaan beton dan termasuk non-destruktif test. Dan pengujian ini permukaan beton dibasahi terlebih dahulu dengan air, kemudian selanjutnya menempelkan 4 titik probe pada permukaan beton yang basah, lalu mencatat angka hasil pengujian. Selanjutnya yaitu uji porositas. Uji porositas ini bertujuan untuk mengetahui persentase pori beton terhadap volume beton padat. Langkah-langkah pengujian porositas beton yaitu yang pertama benda uji dimasukkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dikeluarkan dan diangin-anginkan pada suhu kamar kurang lebih 25 derajat Celcius, lalu ditimbang untuk mendapatkan berat kondisi kering oven. Lalu selanjutnya benda uji dimasukkan ke dalam desikator untuk proses pemvakuuman menggunakan vacuum pump selama 24 jam, lalu benda uji dialiri air hingga terendam seluruhnya dalam kondisi vakum selama 24 jam. Lalu setelah perendaman, benda uji ditimbang dalam air untuk mendapatkan berat beton dalam air. Selanjutnya benda uji dikeluarkan dari air, lalu dilap permukaannya, kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat kondisi SSD. Besarnya porositas dapat dihitung dengan rumus porositas sama dengan berat kondisi SSD dikurangi berat kondisi kering oven dibagi berat kondisi SSD dikurangi dengan berat beton dalam air dikalikan 100%. Setelah dilakukan semua uji tersebut, maka dilakukan analisa hasil. Lalu praktikum selesai. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah perbedaan kecepatan putaran pada konkret mixer pada proses mixing beton yaitu sebesar 13, 23, 33, dan 43 rpm.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu konvek mixer, ember, sekop, cetakan atau mold, projokan, kerucut abram, palu karet, neraca digital, ayakan, stopwatch, tachometer, plastik masker, sarung tangan, fly es tipe C, agregat kasar yaitu kerikil, agregat halus yaitu pasir, sodium hidroksida NaOH dengan molaritas 14 molar, lalu sodium metasilikat pentahidrat, lalu ada air, lalu superplasticizer, sucrose. Berikut merupakan perhitungan mix design yang mengacu pada penelitian sebelumnya. Tahapan perhitungannya yang pertama menentukan ukuran maksimum agregat berdasarkan tabel di bawah ini. Lalu selanjutnya menghitung kadar alkali aktivator tambahan atau AAS adjustment dengan rumus di bawah ini. Lalu di mana rho RS yaitu massa jenis agregat halus kondisi SSD, lalu SG adalah specific gravity agregat halus, lalu rho W yaitu massa jenis air dalam satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya menentukan target kuat tekan berdasarkan kurva kuat tekan 28 hari terhadap rasio AAS per FA di bawah ini. Lalu menghitung kadar fly ash atau FA, yaitu dengan rumus kadar AAS dibagi rasio AAS per FA. Selanjutnya itu menghitung kadar NaOH dan Na2SiO3 dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Lalu menghitung agregat kasar dan agregat halus. Di mana dengan persamaan di bawah ini, lalu di mana SGRS yaitu specific gravity agregat halus, lalu SGLS yaitu specific gravity agregat kasar, lalu VFA yaitu kadar fly ash dalam satuan kilogram per meter kubik, lalu VNaOH yaitu kadar NaOH kilogram per meter kubik, VNA2SiO3 yaitu kadar Na2SiO3 dalam satuan kilogram per meter kubik, dan ada VE atau kadar void dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu selanjutnya menghitung kebutuhan superplasticizer yaitu dengan rumus SP sama dengan 1/100 dikali kadar fly ash. Hasil perhitungan mix design dengan molaritas 14% dapat dilihat dengan molaritas 14 molar dapat dilihat pada tabel berikut ini. Angka-angka ini didapatkan dari penelitian sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu penjadwalan. Berikut merupakan tabel time scheduling. Terima kasih.